Bu Erlita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat hari ini? Alhamdulillah Bu Iva. Jenengan tos pundi Bu Iva? Alhamdulillah baik juga Bu Erlita. Sebagaimana yang Bu Erlita sampaikan kemarin, katanya hari ini Bu Erlita mau mengadakan kegiatan coaching ya? Iya betul. Nah mungkin terkait dengan hal tersebut, mungkin saya bisa bantu untuk kegiatan Bu Erlita. Saya bisa menggali informasi dulu terkait bagaimana kita nanti mengobservasi kegiatannya Bu Erlita. Sepakat Bu Erlita ya? Sepakat. Baik, kita mulai dulu ya Bu Erlita dari awal dulu ya. Kira-kira nanti percakapan yang ingin dinilai dari rubriknya apa ini Bu Erlita? Ada 4 kompetensi, yang mana nanti 4 kompetensi coach yang akan kami nilai ya. Salah satunya adalah melakukan coaching, di mana dari coaching prosesnya nanti adalah menggunakan alur tirta, mungkin untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan masing-masing coachee ya. Gitu. Baik. Selain itu Bu Erlita, untuk menanyakan kompetensi coaching nanti kira-kira apa nih yang ingin dikembangkan Bu Erlita dalam proses coaching nanti? Oh ya, ya mungkin kompetensi inti coaching ya, yaitu satu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif ya. Kita akan butuh yang namanya keaktifan dalam komunikasi ya. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot pastinya, berkualitas pastinya kan gitu ya. Dari situ akan memantik dari jawaban-jawaban yang akan kita ambil nanti ya. Terus kemudian yang keempat mendengarkan dengan penuh perasaan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ini Bu Erlita, agar supaya suksesnya proses coaching, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Erlita gali kepada coach nantinya? Satu, kita itu harus ada komunikasi intens, sehingga butuh yang namanya kehadiran penuh. Yang kemudian kedua, pastinya kita harus fokus, sehingga kita harus saling mendengarkan secara aktif ya. Kemudian yang ketiga, kembali lagi, pertanyaan berkualitas dan berbobot. Terima kasih untuk selanjutnya ya, agar supaya prosesnya lebih lancar nantinya ya. Indikator apa yang ingin dicapai oleh Bu Erlita dalam proses coaching nanti? Indikatornya adalah ya harapannya masing-masing coach itu dapat mengembangkan kompetensinya terbaik. Nah, kemudian coach juga bisa memberikan penyelesaian sendiri dari permasalahan masing-masing personal kayak gitu. Terima kasih untuk rubrik yang ingin kita perbincangkan nanti. Nah, selanjutnya monggo saya beri kesempatan Bu Erlita untuk bisa melakukan proses coaching dengan coachingnya. Terima kasih Bu Iva atas kesempatan dan waktunya. Baik, kita nanti relax aja ya. Jadi saya bisa mengamati proses coachingnya Bu Erlita dengan coachingnya ya. Oke, saya panggil sama rekanku coach ya. Boleh. Bu Mima. Oh, hari ini dengan Bu Mima. Baik. Bu Mima. Terima kasih. Ini perkenalkan. Ya Bu Mima. Bu siapa? Bu Iva. Baik, silakan. Oke. Bu Mima. Kebetulan ada Bu Iva sebagai pengamat permasalahan kita berdua. Kita memulai untuk permasalahannya dengan menggunakan apa ya? Tujuannya supaya satu apa? Identifikasi. Tujuannya adalah supaya bisa menyelesaikan permasalahan kita, gitu ya. Kira-kira apa permasalahannya? Saya ini sebenarnya ada masalah ya, bilang berat ya berat, tidak ya tidak. Jadi harapan saya setelah coaching dengan Bu Erlita ini selaku coach saya bisa menemukan pencerahan lah, sedikit solusi dari permasalahan saya. Seperti itu Bu Erlita. Kira-kira permasalahannya apa Bu Mima? Permasalahannya ini sebenarnya hanya satu orang sih. Anak tersebut menurut saya tuh agak kurang terpuji perilakunya, kurang sopan lah. Jadi misal nih ya, sama apalagi selain sama wali kelasnya, sama guru bidang studi. Jadi Nanda ini sering apa-apa tuh pakai tangan kiri. Jadi kayak memberikan worksheet tangan kiri, menerima makanan temannya tangan kiri, dan sering berbicara agak-agak kotor gitu loh. Jadi maaf ya, kadang bilang bodoh, kadang bilang apa ya, pokoknya kata-kata yang jelek lah seperti itu. Agak sedikit
kasar juga ya, betul. egois juga ya. Egois, benar-benar. Kira-kira harapannya apa nih, Bu Mima, setelah kita ada komunikasi seperti ini, nantinya harapannya permasalahan ini nanti seperti apa menurut Bu Mima? Harapannya ya nanti ada solusi, jadi minimal saya tahu kira-kira apa ya, mungkin aktivitas apa yang bisa dilakukan agar anak ini bisa melakukan hal yang tercela menjadi hal yang terpuji. Nah, indikatornya sekarang menurut Bu Mima bahwasanya anak itu terpuji. Menurut Bu Mima kesuksesan dikatakan indikatornya terpuji itu seperti apa? Nah itu. Jadi semua guru pasti harapannya tuh anaknya bisa berperilaku terpuji seperti sopan, berbicara yang baik, habis itu bisa ada unggah-ungguhnya. Anak sekarang kan balita mungkin tidak hanya dari anak SD, SMP, SMK tuh banyak degradasi moral yang dikatakan tidak punya unggah-ungguh. Lewat depan guru ya slono, tidak bilang permisi, habis tidak bungkukkan badan. Jadi ya harapan kami sebagai pendidik itu agak risih kalau melihat anak seperti itu. Jadi ya mengembalikan bagaimana fitrah anak itu bisa berlaku sopan dan menghargai orang yang lebih tua. Sepertinya tanggung jawab besar buat moral buat kita ya sebagai guru. Nah, kira-kira ada angan-angan atau aksi nyata seperti apa? Gambarannya selama ini, apakah kita melihat ngeflow aja, nggak ada tindakan selama ini, Bu Mima? Karena sejauh ini mungkin guru-guru ini sudah melihat hal itu menjadi biasa, akhirnya kayaknya dibiarkan Bu Elita. Makanya saya ini butuh sharing dengan jenengan ini, harapannya apa ya? Rasanya ini saya tidak punya solusi gitu loh Bu Elita. Tapi setelah Bu Elita tanya seperti itu, kayaknya hal pertama, upaya pertama yang nanti akan saya lakukan yaitu memanggil nanda tersebut. Memanggil. Jadi mungkin di jam pelajaran anak-anak saya kasih tugas, komunikasi berdua biar anak nggak malu juga kan, biar mentalnya juga nggak drop. Saya ajak bicara dari hati ke hati, biar anak itu tahu ternyata guruku ini care loh, sampai saya nggak sopan aja guruku itu paham. Kayak pertama itu. Setelah itu apa ya Bu Elita ya? Pernah memahami nggak bahwasanya mungkin personal anaknya menurut Bu Mima masuk di kategori penilaian level berapa? Anak-anak itu kan mesti ada level tingkat skala kebaikan ya. Lah. Dari skala kebaikan itu dari range 1 sampai 10 kira-kira yang si Reni ya? Iya, si Reni betul. ini masuk di kategori range berapa nih penilaiannya? Kalau menurut saya ini si Reni ini skalanya 6 saja deh Bu Elita. 6. Berarti anggapannya masih ada nilai kebaikan sih di situ ya. Ada nilai kebaikannya. Yang tidak baik itu kenapa perempuan berperilaku tidak sopan gitu kan. Yang 4 yang itunya. Yang 6-nya ini dia ternyata baik. Saya tanya oleh kelasnya suka berinfak, suka traktir temannya. Kalau bawa bekal gitu pasti wali kelasnya share dikasih. Saya mau bekal ini itu. Anggapannya kodratnya anak itu sebenarnya masih ada yang namanya sifat baiknya. Betul, ya. Nah, kira-kira pernah menggali lebih dalam nggak apa ya istilahnya spesifiknya personalnya hidupnya dia di dalam sekolah itu ada hubungan apa sih kayak gitu? Ataukah sehingga dia itu ngerasa ada kebebasan mau semau gue gitu kan ngelakuinnya di situ. Kira-kira apa? Kayaknya yang saya dengar, saya kan ngajar di kelas 4 ini baru, apalagi saya guru bidang studi yang tahun-tahun kemarin hanya ngajar kelas 1, 2, dan 3. Sepertinya Reni ini saya tanya, ternyata anaknya ibu kepala sekolah. Itu juga. Bisa jadi kita mau karena ada kepentingan kali ya, merasa dia anaknya mother apa gitu ya, mother headmaster gitu ya, sehingga dia merasa kayak ini ya punya kebebasan ini sekolah punya aku bisa jadi ya. Ada yang berani negur aku, anak kepala sekolah nih aku, kayaknya seperti itu. Ini kompleks juga ya, apalagi jenengan adalah sebagai guru, anak buahnya juga mau istilahnya menegur itu juga rasa sungkan juga Pak Ibu kayak gitu. Kira-kira dengan melihat kondisi kronologi sejarah dan segala macam anak ini, anaknya siapa kayak gitu, punya nggak cara lain sekiranya bisa supaya nggak tersinggung aja ya negurnya kayak gitu ya, kira-kira. Gimana ya Bu Elita ya? Saya coba deh. Apa gini aja Bu Elita? Gimana menurut Bu Elita kalau saya melibatkan pihak ketiga, yaitu wali kelas dan nanti mungkin ada BK.
Oh. Jadi kita kan SD ada bagus, bimbingan bagus. konseling ya. Jadi nanti mungkin saya konsultasi dengan wali kelas. Sekiranya wali kelas juga malu untuk menegur, nanti kita akan gandeng BK. Nanti kita bertiga akan maju di kepala sekolah. Kayaknya itu sih solusi yang paling top. Itu bagus no. Anggapannya berarti ada pihak ketiga yang mana menjembatani Betul. isu-isu ini supaya nggak ada polemik personal ya. Kemungkinan kita karena mungkin rasa sakit hati sama anaknya kepala sekolah, tapi kalau ada yang pihak ketiga bisa menjembatani untuk menetralkan kembali ya. Bagus loh. Bagus nah, ya. kira-kira nantinya seperti apa nih dengan teknisnya nih nanti? Teknisnya rencananya hari Senin depan. Senin depan saya lihat itu kepala sekolah biasanya tidak ada rapat dan BK juga pas kosong jadwalnya. Rencananya Senin siang kami akan bertiga soan dan ke kantornya ibu kepala sekolah untuk berbicara baik-baik. Bagus. Seperti itu biar cepat selesai. Iya, sebenarnya sudah ada loh solusinya kayak gitu kan. Ngerasa iya, nggak? ya, Bu Alita ya. Ngerasa nggak? Nggak kerasa ya, ternyata bisa ya. Memang Iya, Bumi iya, mah iya, itu iya, sajane betul. smart kok aslinya. Apalagi coachnya. Kayaknya lebih Ya smart enggak. juga ini ya. Intinya apa ya? Kita membagi solusi ya, Betul, yang mana betul. jenengan ternyata banyak sekali ide kayak gitu. Hanya sekedar pemantik segitu aja, banyak sekali Padahal idenya. harapannya solusi tadi dari Bu Elita, ternyata dari sharing aja bisa keluar sendiri ya coachnya berarti hebat. Lah ini nantinya kira-kira hari apa? Senin ya? Iya, Senin. Ya. Berarti harapannya nanti komitmen apa? Yang Komitmennya, tanggung jawab kedepannya mungkin kita akan lebih aware dengan akhlak anak, kita akan mengaktifkan kembali jurnal siswa, mengaktifkan kembali kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas tidak hanya sama wali kelas, tapi juga sama guru dan studi, dan pastinya kita akan menegakkan kembali yang dinamakan peraturan. Karena saya lihat sepertinya anak-anak itu sudah abai dengan peraturan dan gurunya kayaknya sudah mau kasih peraturan sudah kesel, akhirnya dibiarkan, akhirnya anak-anak merasa aman dan santai kalau mereka melakukan salah. Jadi mungkin yang melakukan salah apa ditulis lebih spesifik di jurnal siswa. Reni menerima worksheet dengan tangan kiri, pelanggarannya apa? Disiplin mungkin menulis afirmasi 3 halaman atau mungkin menghafal surat pendek. Jadi nanti komitmen kedepannya kita akan lebih aware dengan akhlak anak. Oke. Itu betul-betul. Berarti intinya kita ada weakness-nya ya, kelemahan, sehingga kita punya penguatan diri untuk bisa aware lagi, peduli untuk mensosialisasikan dari permasalahan ini untuk diserentakkan, jadi suatu komitmen ya. Iya, Oke. siap. Gimana perasaannya Bu Mima? Alhamdulillah, saya tadi mau masuk sebenarnya. Aduh, ini apa solusinya? Ternyata dari sharing dengan Coach Bu Elita ini bisa memberikan solusi dan pencerahan yang selama ini mengganjal di saya. Terima kasih Bu Elita sharingnya. Ya Allah, semoga nggak bosen ya dengan kalau saya sharing-sharing lagi ya Bu Elita. Oke, sama-sama. Jika ada waktu peluang, kita biasa sharing juga sebaliknya juga. Siap. Gitu aja. Ada pertanyaan lagi? Apa ya? Untuk saat ini kayaknya boten deh. Oke. Thank you. Iya, Semoga saya sehat, juga sukses terima ya. kasih. Saya tunggu Siap, ya. doakan nanti saya lancar ya ketemu kepala Insya sekolah. Allah. Siap. Oke. Saya pamit dulu ada jam Oh ngajar. iya. Terima kasih. Makasih Monggo, Bu ya. Elita. Sehat selalu ya, Siap. Bu Minma. Oke. Alhamdulillah ya Bu Erlita, proses antara Bu Erlita sama Bu Mima terkait dengan coaching berjalan lancar ya kalau saya lihat. Gimana nih? Bagaimana perasaannya Bu Erlita setelah melakukan coaching dengan Bu Mima? Kemudian apa yang dirasa Bu Erlita terkait dengan indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Yang jelas sebenarnya saya pribadi itu belum memberikan solusi loh. Intinya beliau sendiri dengan kita ada pembicaraan ya kan, akhirnya harapannya adalah beliau sendiri menyelesaikan. Nah, mungkin saya jadi merasa senang dengan memberikan istilahnya meringankan aja, mengarahkan, bukan memberikan solusi. Ya. Beliaunya sendiri kan kayak gitu kan. Dapat menemukan solusi sendiri ya. Nah, inilah fungsinya kenapa kita
sambil mengarahkan itu akhirnya beliaunya dengan cerdasnya bisa menyelesaikannya, Bu. Oke, alhamdulillah ya, karena ya itu tadi ya ada proses penggalian informasi yang akhirnya ditemukan oleh observernya. Step alurnya Benar. Baik ya. Untuk berikutnya Mbak Erlita terkait dengan catatan nanti yang bisa disampaikan dari hasil proses hari ini. Untuk hasil yang ingin dikembangkan dalam proses ini kira-kira apa saja kan nanti? Proses yang ingin saya kembangkan adalah bisa jadi pengalaman buat saya pribadi, yang mana nantinya juga bisa memberikan komunikasi yang baik di internalnya sekolah kami sendiri, yaitu satu. Yang kedua juga bisa membantu teman coaching kayak gitu kan untuk menyelesaikan permasalahan. Bukan berarti saya memberikan informasi, sebenarnya kita kan tidak tahu betul dari permasalahan di sekolahnya masing-masing pasti berbeda. Itu aja yang mungkin artinya kayak gitu. Kalau saya lihat tadi itu kan ada prosesnya sudah sesuai ya, dari mulai Bu Erlita bertemu dengan Bu Mima ya. Kemudian ada proses tujuan dari proses coaching tadi melalui proses Tirta ya, dan sudah ditemukan solusinya dengan rencananya Bu Mima yang luar biasa untuk bagaimana dia selanjutnya melakukan komitmen kan ya. Alhamdulillah berarti sudah runtut ya istilahnya begitu. Akhirnya kita nggak ngerasa kita yang paling pintar gitu ya. Iya benar-benar. Dengan seperti itu kita tahu pemahaman bahwa personalnya coaching itu sebenarnya ada potensi sudah ditemukan sendiri ya. Cuman lagi cepet-cepetnya punya masalah, jadi bingung blank. Kemudian kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil Bu Erlita tadi melakukan coaching nih? Ya itu tadi yang saya sebutkan, bahwasannya saya harus berkomitmen juga sebagai coach ya, menjadi pengalaman jadi coach ini jangan sampai mengeksploitasi jawaban dari permasalahan itu adalah dari diri saya, sehingga permasalahan itu yang sebenarnya tertanam itu dari personalnya yang punya masalah sebenarnya, kayak gitu aja yang pertama, sehingga kita tidak terlalu egois dengan mengejudgment apapun permasalahan dengan jawaban personalnya kita sendiri. Betul, Pak. Jadi apa yang disampaikan Mbak Erlita tadi terkait dengan apa yang ingin dikembangkan, bahwa Mbak Erlita komitmen nih nggak akan mengekspos apa yang menjadi permasalahan dari coach salah satunya coach kita, agar supaya kedekatan, kehadiran kita dalam rangka jawaban dari pola pikir kita. Jadi ketika kita menjadi pendengar aktif, kemudian bisa menghadirkan rasa, itu kan sehingga ada kepercayaan antara satu dengan yang lain ya. Oke, alhamdulillah kalau gitu ya Bu Erlita ya. Untuk kegiatan hari ini mungkin cukup ya sampai di sini Bu Erlita ya. Nah, nanti bisa kita belajar lagi ya bagaimana bisa mengembangkan coaching bersama-sama ya. Dengan kita saling memberi masukan, bisa memerankan masing-masing dengan tugas ya. Oke, baik. Kalau begitu saya undur diri Bu Erlita, ketemu lagi, sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi.